pembelajaran. Dalam materi cuaca dan siklus air terdapat 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu menjelaskan apa itu cuaca. Yang kedua, mampu membedakan berbagai jenis cuaca. Yang ketiga, mampu mengurutkan dan menjelaskan proses siklus air secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu mampu menyebutkan manfaat dari siklus air. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa cuaca di sekitar kita bisa berubah-ubah? Kadang pagi hari cerah, tapi siang harinya tiba-tiba hujan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi perubahan cuaca. Ada yang tahu tidak apa sih itu cuaca? Secara sederhana, cuaca adalah kondisi udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan selalu berubah-ubah. Contohnya, saat kalian berada di sekolah terjadi hujan, tapi pada saat yang bersamaan tidak terjadi hujan di rumah kalian. Selain itu, terkadang pagi hari cerah, tapi siangnya tiba-tiba hujan. Jenis-jenis cuaca. Jenis-jenis cuaca yang bisa terjadi ada 5. Yang pertama, cerah. Yang kedua, berawan. Yang ketiga, mendung. Yang keempat, hujan. Yang terakhir yaitu badai. Yang pertama, cerah. Matahari bersinar terang dan tidak ada awan yang menutupi. Yang kedua, berawan. Langit ditutupi oleh awan tetapi tidak terjadi hujan. Yang ketiga, mendung. Langit ditutupi awan gelap dan berpotensi turun hujan. Yang keempat, hujan. Air hujan turun dari awan ke permukaan bumi. Dan yang terakhir yaitu badai. Terjadi angin kencang yang disertai dengan petir dan hujan deras. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis cuaca yang bisa terjadi, ada 5. Selanjutnya yaitu ada materi siklus air. Nah, hujan itu merupakan bagian dari siklus air loh. Jadi, apa sih yang kita ketahui tentang siklus air? Siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi itu secara terus-menerus. Nah, siklus air ini melibatkan 4 tahapan. Yang pertama ada koleksi, yang kedua ada evaporasi, yang ketiga ada kondensasi, dan yang terakhir ada partisipasi. Nah, tadi kan ada 4 tahapan dalam siklus air ya. Yuk kita bahas yuk, keempat tahapan itu seperti apa ya? Yang pertama itu ada koleksi. Koleksi itu berkumpulnya air di lautan, danau, waduk, dan juga sungai. Nah, selanjutnya itu setelah koleksi itu ada evaporasi. Evaporasi yaitu penguapan air karena adanya matahari. Dan ketiga ada, di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada koleksi. Koleksi disebut juga dengan pengumpulan air. Nah, pengumpulan air itu seperti apa ya? Pengumpulan air adalah proses di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan merasuk ke dalam tanah akan bergerak dan berkumpul di lautan, danau, waduk, dan juga sungai. Nah, itu yang disebut dengan koleksi, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas terkait evaporasi. Nah, evaporasi itu biasa kita sebut di sini dengan penguapan air. Penguapan air adalah proses di mana air yang berada di permukaan bumi menyerap menjadi uap air akibat dari panasnya sinar matahari. Nah, uap air ini kemudian bergerak ke atas dan menuju atmosfer. Jadi itu disebut dengan yang ketiga itu tadi kan ada kondensasi ya. Kondensasi itu biasa kita sebut dengan pembentukan awan. Seperti apa sih?
Jadi, kondensasi adalah proses di mana uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini kemudian akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan sebuah awan. Tahapan yang terakhir akan kita bahas yaitu tadi apa? Presipitasi. Presipitasi disebut juga dengan turunnya hujan, adalah proses di mana titik-titik air yang di awan tadi akan semakin banyak dan terasa berat sehingga jatuh ke permukaan bumi ini dalam bentuk hujan. Nah, air hujan yang jatuh ke bumi ini akan kembali ke sungai, waduk, danau, lautan, dan merasap ke dalam tanah yang ada di bumi. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ya 4 tahapan dalam siklus air. Ternyata di balik itu, ternyata siklus air juga memiliki banyak manfaat. Nah, apa ya manfaatnya? Manfaat siklus air yang kita ketahui diantaranya ada menjaga ketersediaan air di bumi. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya siklus air, maka air-air yang di bumi akan terus tersedia. Yang kedua yaitu ada mengisi sumber air tanah. Tadi kan penyerapan air hujan ke dalam tanah. Nah, hal itu bisa membantu mengisi kembali sumber air tanah. Yang terakhir ada menjaga ekosistem. Siklus air sangat menjaga ekosistem agar tetap seimbang dengan menyediakan air yang diperlukan oleh makhluk hidup. Jadi, itu tadi merupakan materi terkait siklus air, dan di kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat yang bisa berubah kapan saja. Sedangkan siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Dengan kita memahami cuaca dan siklus air anak-anak, kita bisa lebih peduli kepada alam dan lingkungan di sekitar kita.